maaf mengganggu waktunya. Kami dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri dari Universitas Mataram izin mewawancarai Ibu terkait usaha Ibu di UDARES ini. Bagaimana awal mula sejarah Ibu memulai usaha tersebut? Oh ya. Mulanya UDARES ini berdiri tahun 2011. Ya. Dulu waktu tahun 2011 sebelum UDARES kita ada pelatihan dari Balai Besar Banyuwangi. Itu tentang kegiatan pembuatan kerupuk rumput laut. Akhirnya kita resmikanlah menjadi UD pada waktu itu Setelah pelatihan, akhirnya daripada nih kita ibu-ibu nih tidak punya kegiatan di gang ini, jadi kita manfaatin lagi ibu-ibu di gang ini untuk membuat kegiatan yang ada ada penghasilan lebihnya. Misalnya bisa menunjang untuk kehidupan rumah tangga juga. Akhir buatlah kelompok di sini. Dulu ini awalnya belum di kelompok UDARES ini dengan anggotakan ibu-ibu di sekitar gang. Jadi kita ambil SDM-nya di sekitar gang ini dengan berbasis pengolahannya, semua olahan yang ada di situ berbasis rumput laut. Di sini ada sekitar belasan produk, semua berbasis rumput laut. Itu ada rengginang rumput laut, ada kerupuk rumput laut, kopi rumput laut, ada coklat jahe rumput laut juga. Kerupuknya banyak sekali variannya. Produk-produk yang Ibu buat ini menurut saya sangat menarik ya. Baik, kira-kira motivasi Ibu menjadi seorang wirausaha ini apa? Motivasi yang utama sih sebenarnya memberdayakan SDM yang ada dan mempunyai kegiatan yang positif daripada nih ngerumpi ibu-ibu. Kan biasa lah kegiatan ibu-ibu nih ngerumpi. Itu aja sih motivasi. Sama sebenarnya hanya kalau motivasi aja tidak, tapi kita berbicara nih kalau memang kita sudah punya motivasi dan memberdaya SDM, tentunya di situ ada hasil ya. Yang ketiga itu perubahan dan tindakan penting yang pernah dilakukan dalam usaha ini apa aja? Kalau perubahan tentunya ada inovasi, berbicara dari inovasi. Misalnya dari tahap pertama nih, tahun pertama produk kita hanya kerupuk rumput laut yang dikenal. Nah, tahun kedua itu beralih kita ke rengginang rumput laut dengan berbagai macam varian. Itu entah rengginang rumput laut dari ubi ungu, rengginang rumput laut dari berbagai macam sayuran, rengginang rumput laut dari umbi-umbian seperti wortel, kentang, talas, keladi, singkong. Itu semua bisa diinovasi menjadi rengginang. Itulah perubahannya. Perubahan yang kedua yaitu kita punya mindset nih untuk berbisnis, ya, punya mindset untuk berbisnis. Yang ketiga, kita punya perubahan itu banyaknya link, karena ketika kita sudah bergerak, tentunya dinas nih melihat nih, oh di situ ada UMKM. Nah, jadi kita dapat fasilitas juga dari dinas tentang pelatihan pengolahan pangan yang baik, tentang dibantu dengan peralatan kita pakai. Itu tentunya perubahannya memang sangat drastis, sangat bagus ketika kita memotivasi diri untuk bergerak di dalam bidang UMKM. Selanjutnya, resiko yang pernah diambil dan pertimbangannya seperti apa? Kalau resiko yang namanya usaha dimanapun pasti ada resikonya, kadang turun naik, tetapi kalau kita para UMKM, karena produk ini semuanya kita jualnya khusus di toko oleh-oleh, jadi yang berpengaruh di sini tuh pariwisata. Jadi resikonya ketika kayak bencana alam seperti gempa, tamu kan tidak begitu banyak, jadi toko oleh sepi. Tambah lagi dengan COVID, tidak ada tamu yang datang. Nah, itu resiko. Nah, untuk meminimalkan resiko itu, misalnya saat gempa nih nggak ada tamu, tentunya kita berarti namanya ibu-ibu, palingan mungkin kita bungkus kecil-kecil yang memang saya bungkus bagus-bagus untuk di toko oleh-oleh. Kami bungkus yang kecil untuk misalnya ke setiap rumah makan, ke setiap warung-warung yang kecil. Yang penting usaha ini tetap bergerak. Nah, itu untuk
resikonya. Untuk tindakan resiko yang sekecil-kecilnya itu palingan kalau resiko pengolahan rumput laut itu hanya resiko yang besar itu adanya di musim. Ketika musim hujan misalnya, pengeringan kami kurang kering, tentunya ini produk tuh kualitasnya berkurang, ya. Terus di saat dia limit rumput laut, ketika gelombang besar, angin kencang, hanyut itu budidaya pertanian rumput laut. Nah, itulah resiko yang paling patah. Resiko ya kita tergantung cuaca. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan di setiap wirausaha itu pasti ada kepemimpinan dan etika bisnis. Iya. Itu bisa dijelaskan? Kalau kepemimpinan di sini ownernya itu atas nama Bu Baik Rohilmi. Saya sekretaris sekaligus kepala produksi dengan Bu Baik Yusmini. Itu tentang kepemimpinan. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Etika bisnis. Ya, etika bisnis tentunya kita punya mitra di sini ya. Kalau dulu bisnis ini di sini kami mengolah dari ngambil bahan dasarnya, ini itunya dari produksi sendiri, keripik, kerengginang produksi sendiri. Tetapi ketika UD Ares ini sudah dikenal banyak orang itu oleh-oleh, jadi kami kewalahan. Akhirnya kita punya mitra. Bermitra lah di Lombok Barat, KLU sama Lombok Tengah. Di Lombok Barat UD Ares itu punya mitra 20 orang di Kediri di belakang pondok pesantren. Di situ ada 20 orang memberdayakan SDM di sana sekitar 20 orang pembuatan keripik rumput lautnya. Jadi keripik rumput laut itu kami ambil dari mitra yang di Kediri yang setengah jadi, di sini penggoreng, pengemasan dan pemasaran. Terus yang kedua ada di KLU juga 19 orang. Sama di Lombok Tengah 15 orang. Nah, dari etika bisnis ini dengan toko oleh-oleh pun kita bina etika yang tinggi. Misalnya kayak toko oleh-oleh nih, saya drop barang nih sekarang. Tapi nanti ketika dia dibeli sama pembeli, entah itu dari Jakarta, Kalimantan, mereka punya kotak pesan. Jadi ketika barang-barang kita ini misalnya ada yang kurang kriuk lah, atau di dalamnya kan namanya produksi ibu nih banyak nih, misalnya 7-8 box 1000 pieces lah per hari. Pasti mungkin ada nyelit keripik yang kurang matang lah. Tentunya mereka masukin. Jadi komplain dia ke toko oleh tempat beli. Nah, toko oleh tempat beli itulah yang menyarankan ke kami, komplain lagi ke kami. Nah, dari situ kita bisa membicarakan etika bisnis. Maksud saya barang itu tidak dikembalikan lagi ke kami. Nah, dengan perjanjian kami ganti dia. Nah, di situ etika bisnisnya. Jadi kita saling menguntungkan. Toko oleh-oleh tidak rugi, kami pun tidak rugi. Beda yang itu tidak usah dikembalikan, kami anggaplah sedekahkan, tapi kami ganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya pasti ada cara pemasaran dan strateginya. Oh ya, kalau strategi pemasaran kami dari dulu itu strategi pemasaran yang pertama itu dulu dari tetangga nih, ketika kita buat pertama, coba cicip nih produknya Ares, enak tidak? Nah, dari tetangga bilang enak, baru kami berani keluarnya dulu dengan kemasan yang kecil-kecil 1000. Nah, jadi kita taruhlah di setiap toko di Rembiga tuh kan banyak. Terus ada tempat beli nasi balap depan rumah sakit umum dulu. Nah, jadi kami taruh di situ yang 1000 satu bungkus 1000 kecil. Di sana tuh kita jungkir balik, ada yang dibayar, ada yang ngaku tidak pernah ngambil. Namanya kita bisnis tuh ya, kadang-kadang jungkir balik, bangun lagi, jungkir balik, bangun lagi. Jadi tidak langsung tidak yang adik-adik lihat sekarang yang sudah bagus, sudah besar, sudah nama di mana, tidak. Jadi namanya bisnis itu pasti ada jungkir baliknya. Ada karena kita di bawah, ada sedang menengahnya, ada paling kalau kita di atas ya ketika rame, seperti misalnya ada MotoGP, kan? Ada motocross yang di X Bandara, ada event-event yang ada di Kota Mataram dah. Itu untuk anunya. Strategi pemasaran. Sudah itu kita dibantu sama dinas, kan UD Ares juga salah satu UBI NTB pertama, yaitu Wira Usaha Bank Indonesia. Jadi kami UD Ares juga binaan dari
Bank Indonesia. Jadi kami yang pertama itu pada tahun 2014. Jadi dari BI juga. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjaga strategi manajemen keuangan dan pembiayaan usaha? Kalau strategi manajemen keuangannya itu kan awalnya dulu memang kita ngeluarin nih, karena dulu kelompok, akhirnya dikeluarin lah kita sama-sama berapa, akhirnya bersatu. Tetapi ketika sudah menjadi owner itu sudah menjadi hak milik owner. Jadi ketika ada modal kekurangan ini, jadi yang mensupportnya owner. Jadi keuangan kalau usaha seperti ini dari muter dia, kalau memang karena muter dia. Ketika ada misalnya musim sepi, tentunya modal kita terpendam kan, nah diputar lagi nih sama owner. Ya palingan support suntikan dari owner aja sih kalau keuangan, kalau modal owner yang punya kuasa, owner yang bisa menstrategikan keuangan modal itu. Hari ini misalnya sepi, kita buat produk apa supaya uang perusahaan ini tetap bergulir, tetap berjalan. Itu aja kalau keuangan. Selanjutnya yang terakhir Ibu, rencana bisnis Ibu di masa depan apa? Kalau rencana kita ke depannya ini, kita kepinginnya sih penerus ada, tetapi rupanya penerus belum ada. Jadi masih kami Ibu yang kelola yang dua sama ownernya. Mudah-mudahan ke depannya ada UMKM atau ada mitra yang mau bergerak usahanya seperti kami yang berbasis khusus rumput laut. Karena rumput laut yang di NTB ini merupakan ikon daerah kan? Nah, ikon daerah. Setiap apapun produk di NTB kalau ditaruhkan di rumput laut sedikit aja, harga jualnya dia akan meningkat. Satu-satunya yang ada rumput laut di seluruh Indonesia, yang paling besar rumput lautnya ada di Lombok. Dan rumput ini akan daerah ini, semua produk yang kita kelola menjadi rumput laut itu adanya di Lombok. Karena Ibu sudah beberapa daerah juga Ibu datangin, ya gara-gara kerupuk, gara-gara rengginang ini gratis pulang pergi kan, lumayan kirim dinas. Jadi belum ada di daerah lain yang khusus mengolah rumput laut, yang adanya hanya di Lombok. Kalaupun di Sulawesi banyak nih rumput laut, tapi tidak ada UMKM yang khusus mengolah rumput laut. Seperti kami sini kan ada kopi rumput laut, ada rengginang rumput laut, ada serbat rumput laut, kerupuknya banyak. Nah dari segi itu saja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kalian. Ini adalah salah satu produk dari Ares, yaitu rengginang dari rumput laut. Ya ini saat ini lagi proses pengeringan. Sekian. Think of you when I'm going to bed.